Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi siswa kelas 10 dengan pembelajaran geografi. Kali ini kami akan menyampaikan materi tentang pengetahuan dasar peta yang merupakan materi kelas 10 di semester 1. Siswa sekalian, peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar sebagaimana penampakannya dari atas yang diperkecil menggunakan skala. Biasanya peta dilengkapi dengan simbol-simbol sebagai penjelas. Siswa sekalian, sebuah peta memiliki syarat agar peta itu dikatakan baik. Ada 3 hal. Yang pertama adalah peta itu harus konform. Apa itu konform? Peta yang dibuat harus sebangun atau sama bentuk dengan keadaan yang sebenarnya. Yang syarat yang kedua adalah peta harus equidistant. Apa yang dimaksud dengan equidistant adalah jarak-jarak yang ada pada peta harus sama dengan jarak yang sebenarnya apabila dikalikan dengan skala. Yang ketiga adalah peta yang baik harus memiliki syarat ekuivalen. Apa itu ekuivalen? Ekuivalen adalah luas di peta setelah dikalikan dengan skala harus sama juga dengan luas sebenarnya. Karena apa? Karena peta adalah gambaran muka bumi, seluruh atau sebagian, yang merupakan bidang datar, sementara bumi sesungguhnya adalah bentuk bulat. Oleh karena itu, sebuah kesulitan besar bagi manusia, bagi kita, untuk memindahkan bentuk bumi yang bulat ke dalam bentuk yang datar. Oleh karena itu kemudian muncullah teori atau sistem atau teknik yang kita kenal nanti dengan istilah proyeksi peta yang akan saya sampaikan pada kesempatan video yang akan datang. Siswa sekalian, sebuah peta di, dapat digunakan sebagaimana fungsinya itu setidaknya harus memiliki unsur atau komponen-komponen peta. Antara lain ada peta itu harus memiliki judul, kemudian yang kedua peta harus memiliki atau mengandung garis tepi atau ada garis tepi, kemudian ada garis astronomis, kemudian ada petunjuk arah atau tanda orientasi, dan peta harus ada simbol, lalu yang keenam harus ada legendanya, ketujuh peta harus memiliki skala, kemudian ada yang disebut dengan komponen peta inset, lalu ada tahun pembuatan dan sumber peta. Judul sebuah peta biasanya terletak di atas sebuah peta dan syaratnya adalah ditulis dalam huruf kapital. Judul menjadi penting dalam sebuah peta karena dia merupakan identitas yang menjelaskan isi peta. Tanpa judul, peta tidak bisa kita gunakan atau tidak bisa kita kenali apa isi dari sebuah peta itu. Yang kedua, komponen peta adalah garis tepi atau garis pinggir, kita biasa mengenalnya. Ada 2 garis pinggir yang ada pada sebuah peta. Yang bagian luar adalah garis yang digambarkan dengan lebih tebal, dan yang di dalam adalah garis yang lebih kecil ukurannya atau tintanya. Maksud dari pembuatan garis tepi itu selain membatasi wilayah peta, tetapi juga sesungguhnya garis tepi itu mengandung informasi. Pada garis tepi yang ada di dalam atau bagian dalam sebuah peta itu berisi informasi tentang garis astronomis, tentang informasi tentang angka-angka astronomis, yaitu angka yang menunjukkan garis lintang dan garis bujur yang dapat kita gunakan untuk mencari lokasi pada sebuah peta. Kemudian yang ketiga adalah ada garis-garis astronomi yang kita kenal adalah garis lintang dan garis bujur. Atau garis lintang kita menyebutnya garis latitude, sedangkan garis bujur kita mengenal dengan garis meridian. Garis-garis ini adalah merupakan garis yang di peta digunakan untuk mencari lokasi, yaitu lokasi absolut pada sebuah peta, baik itu lokasi sebuah kota ataupun fenomena-fenomena lain-lain yang pada peta. Yang ketiga yang harus ada pada sebuah peta itu adalah garis orientasi
orientasi atau petunjuk arah. Kita biasanya mengenal sebuah peta itu garis orientasinya adalah berbentuk mata panah atau bisa juga berbentuk seperti apa namanya cakra yang dituliskan biasanya di atasnya adalah U yang berarti utara, di mana sebuah peta selalu menggambarkan utara itu adalah atas, yaitu utara peta. Tapi pada wilayah-wilayah yang lain yang ada di belahan bumi utara, bisa saja arah utara itu tidak mengarah ke atas, tapi misalnya lebih ke kanan atau ke kiri pada daerah-daerah lintang tinggi. Siswa yang kelima, sebuah peta harus ada simbol. Simbol adalah perwakilan yang ada di sebuah peta. Simbol adalah mewakili fenomena-fenomena yang ada pada peta. Misalnya saja simbol untuk sebuah kota, simbol untuk gunung, simbol jalan, batas wilayah, dan sebagainya. Simbol ini menjadi perwakilan dari fenomena, di mana kita mengenal fenomena melalui simbol-simbol yang digunakan. Ada 3 syarat simbol yang baik, siswa. Yang pertama, simbol itu harus kecil ukurannya supaya tidak terlalu penuh dalam sebuah peta. Yang kedua, simbol harus jelas, artinya simbol itu tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda, harus jelas. Dan yang ketiga, simbol harus sederhana, artinya mudah digambar. Yang selanjutnya yang keenam, pada sebuah peta ada sebuah kotak kecil di atau sebuah kotak di dalam sebuah peta yang merupakan letak dari simbol-simbol. Legenda ini adalah keterangan dari simbol-simbol yang digunakan dalam peta itu dijelaskan di dalam legenda peta. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting dan menjadi yang utama pada sebuah peta adalah harus ada skala. Skala adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Jadi peta itu adalah bentuk ya, muka bumi yang diperkecil. Oleh karena itu penggunaan skala harus benar-benar tepat dan harus betul-betul dituliskan dengan tepat juga. Ada beberapa jenis skala yang digunakan dalam pembuatan peta. Yang pertama adalah skala numerik. Misalnya kita mengenal dengan 1/1 juta misalnya, atau 1/1 juta, itu kita mengenal sebagai skala numerik. Ada yang kedua adalah skala bar atau bar skala atau skala batang yang biasanya digambarkan dengan garis yang terdiri dari 2 warna hitam putih yang menggambarkan di atasnya adalah ukuran senti yang merupakan ukuran peta, yang di bawahnya adalah ukuran kilometer yang merupakan ukuran sebenarnya. Yang ketiga adalah ada yang disebut dengan skala verbal yang biasanya digunakan di daerah-daerah Eropa misalnya, yang menggunakan kalimat misalnya 1 inch to 1 mile gitu ya, atau 1 inci berbanding 1 mil. Itu jenis skala. Contoh yang paling mudah misalnya ada sebuah skala dituliskan dalam sebuah peta misalnya 1/100.000. Artinya 1 senti di peta berbanding 100.000 senti di lapangan, yang artinya 1 senti di peta berbanding dengan 1 kilometer di lapangan. Jadi kalau ada jarak di peta itu diukur sebuah kota misalnya berjarak 2 senti, maka sebenarnya di lapangan jarak kedua buah tempat itu adalah 2 kilometer. Untuk mengenai skala kita akan bahas pada video yang akan datang. Yang berikutnya siswa, syarat sebuah peta yang baik ada yang disebut dengan peta inset. Peta inset atau peta sisipan adalah peta kecil yang disisipkan dalam sebuah peta. Ada 3 tujuan yang utama dalam penggunaan peta inset. Yang pertama adalah peta inset itu bertujuan untuk menjelaskan posisi peta itu pada wilayah yang lebih luas. Misalnya peta Jawa Barat, insetnya itu misalnya peta Pulau Jawa, maka posisi Jawa Barat di sebelah mana. Kemudian yang kedua, ada tujuan dari inset itu adalah menggambarkan daerah yang lebih penting pada peta itu. Misalnya peta pariwisata Indonesia, maka diinsetkan itu biasanya adalah sebuah peta katakanlah Bali, karena
Bali dianggap dalam pariwisata Indonesia adalah daerah yang lebih penting. Yang ketiga, peta insight juga berfungsi sebagai penggambaran atau menunjukkan daerah yang terlalu kecil dalam peta itu. Misalnya ada sebuah peta, judulnya peta ASEAN, maka insight-nya biasanya adalah daerah atau negara Singapura yang dalam peta ASEAN itu terlalu kecil, atau mungkin sekarang ada Brunei Darussalam gitu, diinsetkan di dalam peta itu. Itulah tujuan pembuatan peta insight atau peta sisipan. Yang berikutnya ada tahun pembuatan peta sisa. Tahun pembuatan menjadi penting dalam sebuah peta adalah untuk mengetahui apakah peta itu masih bisa digunakan atau sudah tidak bisa lagi digunakan atau expire misalnya ya. Pada peta-peta yang dinamis, juga ada jenis peta yang dinamis, artinya peta itu berisi informasi yang cepat berubah atau datanya cepat berubah, maka tahun pembuatan ini menjadi sangat penting siswa. Karena tahun pembuatan menggambarkan peta itu sudah berapa lama dibuat. Misalnya saja ya, kita menemukan sebuah peta, judulnya di situ peta penduduk Kerawang atau peta kepadatan penduduk Kerawang tahun 1990 misalnya. Maka kita bisa menyimpulkan peta itu sudah tidak bisa digunakan siswa. Karena apa? Karena dalam waktu sekian tahun perubahan yang besar terjadi pada penduduk Kota Karawang, pertambahan yang pesat dan sebagainya. Nah, tahun pembuatan ini sekali lagi menjadi sangat penting pada peta-peta yang disebut dengan peta dinamis atau peta dynamic ya, dynamic map. Yang terakhir adalah sumber pembuatan peta, sumber peta. Nah, sumber peta ini penting dibuatkan untuk kita mengetahui apakah peta itu dibuat oleh lembaga yang tepat gitu ya. Karena informasi-informasi yang terkandung dalam sebuah peta ini harus kita percayai keabsahannya. Di Indonesia salah satu lembaga yang membuat peta itu adalah peta Bako Surtanal atau Badan Koordinasi Survei Tanah Nasional. Nah, itu barangkali siswa untuk sementara materi tentang pengetahuan peta. Kita akan bertemu lagi pada video-video yang akan datang yang membahas tentang peta dan pemetaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.